Salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan memasuki minggu keempat. Ibadah disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Mari kita bawa korban pujian pengagungan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang seluruh dan jemaat untuk bangkit berdiri. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di rumah Tuhan. Bukan suatu hal yang mudah Tuhan kami mengakhiri bulan Juli ini Tuhan. Tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan atas kami sempurna. Tidak pernah kami dibiarkan sampai jatuh tergeletak untuk anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kalau pada saat ini di antara kami, kalau ada roh kesombongan, roh untuk pemecah belah, roh kebencian, roh dendam, saat ini Tuhan, kami mau tolak, kami mau usir, kami mau ikat dan kami buang demi nama Yesus. Biarlah kasih daripada Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan yang menuntun setiap pribadi kami masing-masing. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Pada saat ini pribadi lepas pribadi, menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Membuka ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat sama-sama katakan, amin. Shalom semua. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak yang hari ini datang bukan hanya sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, tapi sebagai satu tubuh Kristus. Boleh angkat tangannya, boleh sama-sama kita memuji Tuhan. Let's go. Bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu, bangkitlah gereja Tuhan. Sama-sama kita katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Sama-sama katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, dosa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita angkat kuncinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, nyambut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sama-sama katakan, bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita angkat kuncinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan.
Berapa banyak di sini yang ingin mengambil peran dalam gereja Tuhan? Boleh angkat tangannya? Sama-sama kita nyanyikan ya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Bawa sukacitamu pada Tuhan. Sama-sama katakan, dengar. Sama-sama katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Boleh sama-sama katakan, dengar. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk mendengar. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan
kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Sama-sama kita rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Boleh sama-sama angkat tangannya. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saya mau panggil anak-anak sekolah minggu, boleh maju ke depan. Ellen. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kita akan mengangkat tangan, kita mengarahkan kepada anak-anak, kita akan memberkati mereka semua. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah Tuhan percayakan ada di tempat ini Tuhan. Tuhan tolong ketika mereka hendak mendengar firman Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berkati dan Tuhan pimpin mereka supaya mereka dengan hati dan pikiran mereka dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan mereka boleh mengerti apa yang disampaikan sebagai isi dari firman Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan tolong juga untuk guru-guru sekolah minggu supaya mereka dapat mengajar anak-anak dengan baik. Berikan hikmat dan pertolongan Tuhan. Mereka dapat mengajar kepada anak-anak ini, menyampaikan isi firman Tuhan dengan baik kepada mereka. Berkati sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kembali ke hadirat Tuhan. Saudara, ada pepatah bilang, it's not about the church. It's not about the church.
Tuhan tidak pernah mencari gereja yang megah. Tuhan tidak pernah mencari gereja yang wah. Tapi yang Tuhan cari adalah hati para jemaat yang siap menjadi kediamannya. Amin saudara. Amin. Mari kita jadikan lagu ini doa kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sama-sama kita bawa persembahan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi
rumah doamu, yes God, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Demikian menjadi kerinduan kami ya Tuhan, agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Setiap suku bangsa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak dipuji, yang layak ditinggikan, yang layak disembah, yang layak dimuliakan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Jadikanlah setiap pribadi kami rumah doa-Mu, sehingga ada keterhubungan, keterkaitan, keterikatan dengan pribadi-Mu yang tetap membuat kehidupan kami merasakan bahwa sesungguhnya kami membutuhkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Bila setiap puji-pujian yang boleh kami nyanyikan menjadi persembahan yang harum serta menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau buka, Engkau singkapkan hati kami agar menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, maka pada akhirnya menghasilkan buah, dan buah itu berlipat kali ganda. Kami percaya bahwa sesungguhnya kehidupan kami adalah milik Tuhan. Dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Tanpa terasa kita memasuki minggu keempat di bulan Juli ini. Sudah setengah tahun, lebih 1 bulan. Tidak lama lagi kita akan mempersiapkan 17 Agustus. Bulan Oktober, bulan misi, dan Desember, ulang tahun gereja dan Natal. Tema di bulan Juli 2026, Joined and Held Together, atau rapi tersusun dan diikat. Minggu pertama kita sudah belajar bersama-sama dengan tema tunjukkan kasih-Mu. Di minggu kedua kita belajar satu tubuh, satu roh. Di minggu ketiga, minggu kemarin kita sudah mendengarkan tema firman Tuhan tentang bersinergi, kerjasama,
jalinan satu dengan yang lain. Dan di minggu ini, di bulan atau akhir bulan, kita akan belajar bersama-sama rapih tersusun dan diikat. Diikat oleh apa? Diikat oleh karena kasih Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, joined and have together menjadi satu kebanggaan setiap kita bersama. Mengapa? Karena memang kita ada dalam keterikatan dengan pribadi Kristus. Kalau seandainya itu pohon anggur, maka Yesus pokoknya dan kita adalah carangnya. Di zaman sekarang ini banyak orang mengutamakan kemajuan individu. Orang yang paling berbakat sering dianggap adalah orang yang paling penting. Orang yang patut dihargai. Orang yang layak untuk mendapatkan posisi. Silakan duduk di depan. Sebelahnya Bapak pejabat, sebelahnya Bapak Menteri, sebelahnya Bapak Presiden, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan menunjukkan ada sebuah perspektif, ada sebuah pandangan, ada sebuah wacana, ada sebuah penilaian yang berbeda. Tuhan tidak membangun kerajaannya melalui orang-orang yang berdiri sendiri. Tetapi Tuhan ingin membangun kerajaannya di bumi ini melalui setiap tubuh orang percaya yang saling terhubung. Nah, tema rapi tersusun dan diikat pagi hari ini mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekedar kumpulan orang percaya yang datang kepada Tuhan di hari Minggu. Tetapi mengingatkan kita bahwa sebuah tubuh Kristus, sebab Kristus adalah kepalanya, maka setiap kita akan diikat, disatukan, dipelihara, dan pada akhirnya kita tumbuh bersama-sama. Mari kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Paulus memakai sebuah gambaran tubuh manusia. Dia tidak menggunakan gambaran yang lain. Tidak ada banyak anggota yang kadang tidak menyadari bahwa hidupnya butuh Tuhan. Mata membutuhkan tangan, tangan membutuhkan kaki. Bahkan organ tubuh yang lain yang sangat menentukan dan tidak terlihat. Menentukan kehidupan. Pernahkah Bapak Ibu memperhatikan kinerja jantung? Hah? Bapak Ibu yang beli gelang, yang beli kalung, gelang tangan, gelang kaki, gelang paha dan sebagainya. Pernahkah memperhatikan Bapak Ibu beli ring yang sangat kecil? Pak Paulus, harganya berapa? Ring jantung sekarang? 70-an. Belum pernah kan dipasang di luar kan? Dipasangnya di dalam yang enggak nampak, yang enggak terlihat. Belum ada yang saya perhatikan pamer, aku pasang ring nih, harganya 75. Satu ring. Kalau 4 ring tinggal mengalihkan dan sebagainya. Belum pernah. Kinerja jantung yang tidak terlihat, yang dirawat, yang diurus dan sebagainya, tidak terlihat oleh kita. Tapi organ tubuh yang penting sebagai penentu. Jantung berhenti ya sudah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar bersama-sama di dalam Efesus. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 begini firman Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana semua anggota tubuh Kristus bersinergi. Dengan upaya apa? Mencapai sebuah hasil yang maksimal, yang penuh, yang besar. Ketika masing-masing dengan individunya mengangkat diri, mengangkat tangan, mengangkat kepala, tanpa ada bersinergi, tanpa ada kerjasama, tanpa ada kekompakan, maka bisa dipastikan pekerjaan itu sangat berat dan belum tentu sampai kepada sebuah tujuan, bahkan mencapai hasil yang maksimal. Karena itu kelompok, tim, grup,
Karena itu dibutuhkan tim-tim tertentu. Dalam pekerjaan begitu. Dalam gereja begitu. Mengapa? Karena kalimat firman Tuhan yang mengingatkan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Kenapa Efesus pasal 4 ayat 16 ini muncul? Rasul Paulus ingin menyampaikan harus ada perubahan hidup dari masing-masing dengan egonya, dengan keinginannya, dengan maunya sendiri. Mau tidak mau harus mengingat bahwa kiri kananmu itu ada saudara. Depan belakangmu ada teman, ada sahabat, ada rekan, ada family, ada handetolan. Karena itu Paulus menegaskan bagaimana memelihara roh kesatuan. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa Kristus memberi karunia yang berbeda-beda, tetapi satu tujuan yang sama. Rapih, tersusun dan diikat di dalam kesatuan. Sampai pada akhirnya semua mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Bertumbuh menuju kedewasaan dan seluruh tubuh bekerja bersama-sama. Karena itu Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 ingatkan kepada kita bahwa gereja yang sehat. Gereja itu apa? Yang pertama, gedung ini, organisasi, lembaga, gereja. Di dalamnya ada komunitas orang-orang percaya. Yang kedua, gereja adalah tubuh kita. Orang-orang yang percaya, yang dipanggil keluar dari kegelapan, background hidup kita masing-masing, kita tidak tahu. Kita tahu sendiri, orang lain tidak tahu. Dipanggil keluar dari rumah kita, dari keluarga kita, dari famili kita, dari keluarga besar kita. Dipanggil keluar menuju kepada terang Allah yang ajaib. Terang Kristus. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Karena itu Efesus pasal 4 Rasul Paulus mengingatkan bahwa gereja yang sehat bukan hanya gereja yang memiliki banyak anggota. Tetapi setiap anggota berada pada tempatnya masing-masing dan hidup terhubung satu dengan yang lain. Artinya ada plot-plot masing-masing kemampuan, masing-masing talenta, masing-masing kebisaan, masing-masing karunia. Yang pertama kita belajar, Tuhan menempatkan setiap orang pada tempat yang tepat. Ayatnya di ayat yang sama, ayat yang ke-16 kalimatnya berbunyi demikian. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun. Nah, saya mengambil ilustrasi seorang pegawai bangunan. Saya belum sempat kenalan siapa namanya. Dia pasang batu bata rapih. Dan pada akhirnya terjadi di belakangnya bangunan sekian lantai. Rapi tersusun. Nggak ada kalimat yang keluar lalu bata yang pertama ngomong begini. Saya nggak mau di bagian bawah. Ngapain bagian terjepit? Nggak enak. Ketika nopang yang atas sangat berat. Nggak mau. Saya maunya di bagian tengah. Aman. Kalau pesawat jatuh saya nggak kena. Kalau gedung ini runtuh saya nggak terlalu berisiko. Nggak ada kalimat itu. Dan tidak ada kalimat bata itu ngomongnya, aku maunya yang paling atas. Kenapa? Supaya banyak orang melihat. Aku nih loh yang terhebat, aku nih yang terkenal. Kenapa? Karena posisiku ada di atas. Tidak ada. Semua bata rapi tersusun, dibangun dengan baik. Kita mau belajar bersama-sama. Ketika kita ingin bersinergi, ketika kita ingin satu hati, satu roh, satu hidup, satu tujuan, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mau tidak mau ngikuti maunya Tuhan. Sang pembuat kehidupan kita. Ikuti. Ada di posisi mana Tuhan percayakan apa? Ikuti. Disusun dengan sangat tepat. Dipasang secara presisi. Ada yang terlihat di sebelah kanan sedikit ya, ukuran itu ya. Untuk mengukur miring, lurus, kurang ke kiri, kurang ke kanan. Apa itu namanya alatnya itu? Ya waktu kipas itu ya. Nggak tahu yang jelasnya. Itu maksudnya, aluminium itu yang ada air-airnya itu ya. Kalau zaman dulu menggunakan selang kecil.
Selang kecil panjang, terus dipegang sana, dipegang sini. Naik turunnya satu dengan yang lain, oh sama. Jadi benangnya itu bisa lurus dan pada akhirnya pada saat pasang batu bata dan sebagainya bisa rapih. Disusun dengan sangat tepat, dipasang secara presisi dan setiap bagian berada pada tempatnya. Nah, bagian kita masing-masing tentu sudah kebayang kan? Oh, saya cocoknya bagian kolektan. Ya jangan kolektan terus, atau jenuh. Ganti asar dan sebagainya. Tapi begitu bagiannya di sana, ya nggak usah. Saya jenuh kolektan terus. Terus mau jadi WL ya silakan coba. Kira-kira suaranya sumbang, kira-kira suaranya bulat, suaranya cempreng, nggak ada bassnya, atau suaranya ngebas, nggak ada triplenya. Ketika ngangkat lagu di kunci C, larinya ke kunci F. Pemain musiknya bingung, kemana larinya. Setiap bagian berada pada tempatnya. Ketika batu bata itu dipasang dengan saling mengunci karena adukan semen, pasir, lalu kapur, semua diaduk pada akhirnya sampai kepada satu tujuan yang baik, satu tujuan yang tepat, satu tujuan yang indah. Saya gambarkan 5 jabatan yang kemarin dibahas. Ya, ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada pemberita Injil, ada gembala dan ada pengajar. Bersama-sama, bersinergi, bersama-sama ngobrol. Bagianmu di situ, bagianku di sini. Yuk kita kerjasama. Tidak semua orang pintar ngajar bisa khotbah. Tidak semua orang bisa khotbah pintar ngajar. Tidak semua orang bisa ngajar bisa memberitakan Injil, cari jiwa. Tidak semua orang berani menyuarakan suara kenabian. Seperti seorang nabi. Ketika mau menyampaikan berita berkat, bersyukur nggak diapa-apain. Ketika ngomong soal Nineve yang ketika mereka berdosa dan harus ditegur, siapa berani? Contoh Yunus, kabur dari Nineve, dia lari ke Tarsus. Kenapa? Karena ada hukuman yang terkenal di sana. Orang yang ketahuan melakukan atau memberitakan kebenaran yang tidak sesuai dengan aturan di Nineve, maka orang tersebut akan dikuliti. Lalu disiram dengan air garam. Ada satu hukuman tertentu, di penjara tertentu, dicabut kukunya, dicabutin satu-satu pakai tang, lalu disiram dengan cuka. Ngaku enggak. So katakan, kamu ngomong apa, kamu lakukan apa, ada begitu. Karena itu Yunus pergi melarikan diri. Masing-masing bagian, setiap orang mewakili tempat. Setiap orang mewakili tempat. Mewakili fungsi dan karunia yang unik. Ya, setiap karunia itu unik di hadapan Tuhan. Dan tidak ada karunia yang tidak dipakai Tuhan. Dan tidak ada karunia yang spesial di hadapan Tuhan. Jangan berkata karuniaku apa ya? Kayaknya karuniaku cuma makan deh. Bagus, karunia makan. Artinya bisa mencicipi, oh rasanya manis, asam, asin, gurih dan sebagainya. Masing-masing, setiap orang memiliki tempat, fungsi, dan karunia yang unik. Tidak ada karunia yang sia-sia. Karena itu tidak ada pelayanan yang tidak berarti. Semua pelayanan sangat berarti. Kalau menurut cerita dari Lengkong Besar, mamanya Pak Buyung itu datang pagi-pagi, sebelum datang pagi-pagi, belum berdoa dan sebagainya. Mimbar ini dilap, nggak tahu dia pakai apa, pakai tisu atau pakai kanebo. Dilap satu persatu dibersihin. Nggak ada yang muji, aduh bagus sekali bersih, nggak ada. Karena itu kalau ada informasi, datang ya lebih awal ya, jangan telat ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya kita mempersiapkan diri, duduk di tempat masing-masing kita. Lalu kita konsentrasi kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, ingin mempersembahkan apa yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Kita diajar untuk saat teduh bersama-sama dengan tujuan apa? Supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan.
menikmati hadiratnya. Nanti setelah itu baru salam-salam. Karena selama ini mungkin datang, ayo apa kabar? Oh ya gini-gini. Gimana harga daun, gimana harga cabai, gimana? Akhirnya bukan konsentrasi, fokus dan sebagainya. Boleh, itu bersosialisasi. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Setiap orang memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama pentingnya. Sama pentingnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Demikian setiap gereja. Mungkin ada yang bagian membersihkan gereja. Ada bagian yang mengatur barisan kursi. Ada yang angkat-angkat alat musik. Ada yang menyambut jemaat aser dan kolektan ya. Bacanya aser bukan user ya. Jadi apa? Tugas apa? User Pak? Apa user? Ada WL, ada singer, ada pemimpin pujian. Ini mengangkat suasana hadirat Tuhan. Kita bisa nyanyi setiap kita. Tapi kalau nggak ada pemandunya mau lari kemana? Nah itu. Ya, mereka latihan siap-siap dengan baik. Ada multimedia, ada kameramen. Jadi yang mondar mandi sana kemari jangan dianggap pemandangan. Aduh rusak pemandangan, justru enggak. Itu malah mengumpulkan foto-foto, mengumpulkan video, didokumentasi. Pada saat nanti pada akhir tahun, itu kaleidoskop akan muncul. Nah ini tuh, dari Januari sampai Desember, sekian perjalanan yang dilalui. Sekian kegiatan gereja yang dilaksanakan. Akan terlihat semuanya. Karena itu, tidak ada karunia yang tidak berguna. Semua karunia unik, semua karunia penting, dan semua karunia sangat bermanfaat, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ada guru-guru sekolah minggu, ada orang yang mengunjungi orang sakit, ada yang memberi tumpangan, ada yang memberi bantuan, ada yang bekerja di belakang layar. Semuanya penting, tidak nampak, tidak terlihat. Karena itu setiap kita bekerja, melakukan tugas, tanggung jawab, dan tidak ada sekali lagi, dan tidak ada yang namanya karunia cadangan. Ya udah nanti aja lah, biar yang lain bekerja. Saya santai aja, kalau dibutuhkan ya sudah, namanya juga cadangan. Tidak ada. Semua karunia berfungsi. Tuhan sudah menempatkan setiap kita. Tuhan sudah menempatkan setiap kita pada karunia masing-masing. Terlihat ya? Ada wajah, ada mata, hidung, telinga, mulut, leher, rambut, bahu, dada, perut, pinggang dan sebagainya terlihat. Tapi saya ingin menekankan di sini. Tidak ada bagian tubuh yang sia-sia. Tidak ada bagian tubuh yang sia-sia. Tidak ada anggota tubuh yang dibuat tanpa tujuan. Kalau nggak ada tujuan kenapa harus dibuat dan masuk ke tempat ke badan kita? Tahu nggak fungsinya usus buntu? Kenapa Tuhan taruh usus di dalam badan kita? Buntu lagi. Kalau gang buntu kan gak mentok atau nggak ada lagi ya. Kalau komplek perumahan bangga itu, kuldesak, mentok tek udah berhenti. Tuhan punya rencana yang terbaik. Kenapa Tuhan ciptakan empedu? Terus ada batu nyasar lagi. Terus kalau dioperasi mahal. Kalau ada gangguan di situ, maka empedunya diambil, dibuang. Sementara fungsi empedu itu sangat penting. Memfilter racun, memfilter kelebihan lemak. Jadi kalau serangan kolesterol sampai serangan jantung, artinya empedunya sudah nggak sanggup. Ada pankreas, nggak kelihatan. Tapi penting, sangat penting. Tidak ada orang percaya, tidak ada orang percaya. Dari ilustrasi itu, yang ditempatkan Tuhan secara kebetulan, tidak ada. Kebetulan. Saya beribadah di Baladewa, nggak ada. Tuhan sudah arahkan, Tuhan sudah rencanakan. Setiap orang memiliki posisi yang tepat yang Tuhan tentukan bagi setiap kita. Ya, yang belajar biologi paham apa semua yang ada di dalamnya. Hal-hal yang ada di dalamnya semua terlihat, semua nampak, semua dengan jelas. Nah, maaf saya bukan pamer ya. Ini saya punya jam Rolex. Tapi bukan jam beli sendiri. Jadi karunia menikmati. Jadi persis kayak ini. Jadi kalau dibalik kelihatan mesin-mesinnya, nggak pakai baterai.
Kira-kira Bapak Ibu yang perhatikan apanya? Cuman jamnya kan? 1 jam, bentuk jam. Ketiga merek, yang keempat harga. Tapi tahukah yang terjadi? Tahukah Bapak Ibu memperhatikan ini? Jarum jam, jarum detik, jarum menit, indeks jam, lalu ada tali, lalu di sininya ada roda ise, ada piringan tanggal, ada batu permata, ada jembatan dan sebagainya. Kecil-kecil. Yang sering kita ingat adalah, jamnya mati, baterainya habis kali. Tukang jam juga tahu harga jam yang murah dan yang mahal. Kalau yang murah baterainya 20.000. Begitu jamnya bermerek, ganti baterainya 150.000. Tahu. Tapi dari kesemuanya ini kita belajar bersama-sama. Setiap kita, sekali lagi saya mau mengingatkan, setiap kita punya fungsi, punya tujuan, punya maksud, punya rencana yang berbeda-beda. Tetapi seluruhnya bersinergi, bekerja sama, itulah yang disebut jam. Ketika jam rusak, sudah. Barang kecil tidak nampak dan jarang perhatikan. Ataukah ini yang terjadi? Pelayanan saya lebih banyak. Saya memimpin 3 tim. Tim apa itu? Wah, tim worshiper, tim aser, tim penyambutan. Ada lagi mungkin yang ngomong, tapi talenta saya lebih unggul. Jemaat menyukai musik saya. Permainan musik saya luar biasa, bagus. Bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Wah, luar biasa. Yang lain lagi ngomong, wah kalian bikin panas hati. Yang lain muncul dengan ego. Siapa yang paling penting? Ini semua kadang bisa terjadi di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah gereja. Bisa terjadi di tengah-tengah perusahaan. Bisa terjadi di tengah-tengah sebuah keluarga. Ada banyak hal bisa terjadi. Namun demikian mari kita mau belajar bersama-sama. Bahwa sebenarnya Tuhan menempatkan setiap orang pada tempat yang tepat. Tuhan menempatkan setiap kita pada tempat yang tepat. Karena itu pesan firman Tuhan bagi kita semua. Berhentilah membanding-bandingkan karunia masing-masing. Jangan iri dengan pelayanan orang lain. Berlatih bersama-sama, persiapkan diri dengan baik. Lakukan yang menjadi bagian kita. Ketika ditunjuk, dimintain tolong, enggak bisa. Apalagi urusan kedukaan, urusan orang mati, repot, enggak mau. Nah, temukan dan hidupi panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dan mulailah menjalankan panggilan itu. Dan yang ketiga, Tuhan tidak meminta kita menjadi orang lain. Ya, makanya ada lagu Buka Topengmu itu. Tuhan tidak meminta kita menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Karena Tuhan minta kita setia dengan bagian kita. Itu yang Tuhan mau. Poin yang kedua, Tuhan mengikat kita menjadi satu tubuh. Ayatnya, kalimatnya begini, dan diikat menjadi satu oleh semua pelayanan, oleh semua bagian. Ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada gembala, lalu ada pemberita Injil. Semua bersatu, semua bersama-sama. Nih, indah kan? Jangan dibilang, Tuhan Yesus gak ada di sini. Gak bisa bilang begitu. Dia hadir di segala tempat, kapanpun dan dimanapun. Dia berusaha mempersatukan kita. Tidak hanya sekedar ketika Tuhan mengikat kita menjadi satu tubuh. Nyanyian kita dalam Yesus kita bersaudara. Tidak ada sekedar ketika Tuhan mengikat kita menjadi satu tubuh. Lalu kita nyanyi. Satukan kami ya Tuhan. Setiap kita menghidupi, setiap pribadi kita menyadari bahwa pribadi kita diikat menjadi satu oleh semua pelayanan di dalam semua bagian.
Kalau ada event, ada ibadah tertentu, kok kacau sih kok ini? Coba tanyakan dulu, saya sudah melakukan apa? Jangan salahkan orang lain. Iya tuh, tadi si asernya nggak siapin diri, nggak apa semua. Nggak bisa bilang begitu. Iya tuh asernya, ya kolektanya, pemimpin pujiannya. Nggak usah bilang begitu. Bilang kepada diri sendiri. Tadi saya sudah melakukan apa ya? Sudah melakukan sesuatu atau belum? Itu yang perlu ditanyakan. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Diikat menjadi satu bagian oleh pelayanan, oleh semua bagian. Ketika kita belajar how together, maka kita belajar sebuah arti. Bukan sekedar kita berkumpul dalam satu gedung gereja atau organisasi. Melainkan hubungan yang saling menguatkan. Hubungan yang mengikat. Hubungan yang saling membangun. Hubungan yang saling mendukung. Hubungan yang saling mendoakan. Ketika kita belajar tentang diikat dalam satu kesatuan, bukan sekadar berada dalam ruangan yang sama. Ada yang di sini, ada yang di tengah, ada yang di pinggir semuanya. Ada dalam ruangan yang sama. Bukan sekadar itu, melainkan benar-benar memiliki hubungan. Kenal enggak satu dengan yang lain? Paham enggak kurang lebih hobinya apa? Saya mah hobinya pengen dimarah-marahin Pak. Nah, ada yang hobinya makan dan sebagainya. Masing-masing punya keterikatan. Masing-masing punya hubungan. Oleh sebab itu setiap kita belajar bersama. Kalau hanya ada dalam ruangan bisa jadi orang asing yang tidak kita kenal. Bisa jadi orang asing yang tidak ketahui. Maaf tadi saya belum sempat kenalan Pak. Tadi pagi-pagi sudah naik ke lantai 3. Menanyakan Pak ibadahnya di mana ya? Di sini. Ternyata Bapak membawa rombongan. Ada ibu, ada keluarga. Mari kita bersama-sama mewujudkan hal ini. Bukan sekadar berkumpul. Tetapi ada satu kerinduan karena ada hubungan yang saling menguatkan. Kesatuan bukan berarti semua orang sama. Kalau semua orang sama atau kembar ini atau ya. Kalau kembar sama itu kembar identik ya. Kalau kembar siam kan nempel ya. Kembar identik. Kembar 2, kembar 5. Semua sama. Belum tentu orang yang kembar. Anak yang kembar itu seleranya sama. Hanya orang tuanya aja bergaya. Belikan kaos kuning sama. Belikan celana hijau semua sama. Nggak dibeda-bedain. Saya punya keponakan kembar itu bingung. Kadang manggil, aduh bingung yang ini siapa lah. Yang ini siapa. Karena nggak ada tandanya. Cowok sama kembar. Namanya juga kembar ya. Saya harus selidiki nanti. Yang sebelah mana ada sesuatu yang beda. Bukan kesatuan bukan berarti semua orang sama. Setiap orang dipersatukan dalam kasih. Setiap orang dipersatukan dalam kasih. Yang menyatukan kita bukan kesamaan karakter. Bukan. Yang menyatukan kita bukan kesamaan usia. Ibadah Sinor Bijak, ibadah Usinda, ibadah Usimas. Apakah semua ring umurnya sama? Belum tentu juga. Ada yang lebih, ada yang kurang. Sedikit atau banyak. Yang menyatukan kita bukan latar belakang. Bisa juga, tapi tidak semua. Dan tidak dominan. Paling cuma arisan, kebetulan dan sebagainya. Tapi yang menyatukan kita adalah Kristus. Karena itu, jangan biarkan ada kebencian, kepahitan, perselisihan, perbedaan memutuskan sendi-sendi kesatuan dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang menyatukan setiap kita. Ayo, mari kita bentuk barisan yang kuat, rapat, dan jaga hubungan. Jangan biarkan yang saya katakan kebencian, kepahitan, perselisihan memutuskan sendi-sendi kesatuan dalam Kristus. Yang menghubungkan kita adalah tubuh dan Kristus adalah kepalanya.
2 hukum kasih. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Bukan kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Jadi yang utama ditujukan kepada orang lain dulu. Kasihlah sesamamu manusia, bukan kasihlah dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang Tuhan mau kita terapkan, hukum kasih itu. Kalau kita ingin menunjukkan kasih kita kepada banyak orang, tunjukkan yang sebenarnya, tunjukkan yang sesungguhnya. Dan kita belajar karena Kristus mengasihi dan kita dikasihi oleh Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bagaimana kasih Kristus yang luar biasa. Kasih Kristus yang besar dan tidak ada duanya. Kasih Kristus itulah yang membuat kita bangun, membuat kita bangkit. Dan kita menikmati kehidupan kekal, menikmati surga. Kasih Kristus itulah yang membuat kita bersih dari segala dosa oleh sebab pengampunan yang Kristus kerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga, setiap anggota berkontribusi. Setiap kita berkontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh Kristus. Apa itu kontribusi? Kontribusi itu tidak lain adalah menyumbangkan, ikut berpartisipasi, ikut berperan aktif, serta memberikan sumbangsih bagi suatu kegiatan, bagi suatu tujuan. Tujuan kita apa? Gereja bertumbuh bersama-sama, bersinergi, diikat dalam satu kesatuan. Kalimat firman Tuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 tadi. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Inilah peringatan penting dalam setiap kehidupan kita. Mengingatkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Minta tolong dong. Oke. Pertumbuhan terjadi ketika semua anggota bekerja dalam kasih. Pertumbuhan terjadi ketika semua anggota bekerja dalam kasih. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan. Ini prinsip yang luar biasa. Prinsip yang Tuhan ajarkan. Dan Rasul Paulus sampaikan kepada kita semua. Pertumbuhan gereja bukan tergantung pada satu orang. Melainkan ketika setiap orang melakukan bagiannya. Itu yang dimaksud pertumbuhan yang sesungguhnya. Rohani kita bertumbuh ketika kita semua saling membangun, saling menopang, saling membantu. Karunia tanpa kasih akan menghasilkan persaingan. Loh, itu bagianku bukan bagianmu. Aku yang paling hebat, aku yang paling aku yang paling luar biasa. Pelayanan tanpa kasih akan menghasilkan kelelahan, capek sendiri. Kata orang istilahnya bisa mati berdiri. Organisasi tanpa kasih maka akan menghasilkan konflik. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan bersama. Tidak ada satu tujuan bersama yang ditaruh, yang dipersiapkan, yang diingatkan. Batu bata dapat ditumpuk, tetapi tanpa semen, tembok tidak akan berdiri kokoh. Semen itu penguatnya. Kasih berfungsi sebagai semen dalam tubuh Kristus. Karena itu setiap kita belajar melakukan hal ini. Menerapkan hal ini. Gereja yang sehat memiliki 3 ciri. Rapi tersusun. Diikat menjadi satu dan bertumbuh dalam Kristus. Pelajaran ini mengingatkan kepada kita semuanya. Setiap jemaat menemukan tempat dan panggilannya. Mau ibadah dimanapun. Ada masalah di satu gereja lalu pindah ke gereja lain. Saya nggak tumbuh di sini. Saya nggak ngalami pertolongan Tuhan di sini. Coba ke tempat lain. Ketika terjun sama-sama dalam pelayanan pasti mengalami hal yang sama. Pindah lagi ke gereja C, gereja D dan sebagainya. Mengalami hal yang sama. Kalau hanya sekedar datang, duduk, dengar, pulang, nggak akan ada masalah. Masalahnya hanya kecil. Tapi ketika datang, mau ikut bergabung dalam organisasi, dalam pelayanan, dalam pengurus, pasti ada masalahnya.
Kalau sudah masuk ke dapurnya pasti tahu jelek-jeleknya, kotor-kotornya. Ada panci yang gosong, ada lain-lain hal yang terjadi. Karena itu gereja yang sehat, tubuh kita yang sehat, gereja yang sehat, bangunan yang sehat, organik yang sehat. Setiap kita rapih, mau disusun rapih, diikat menjadi satu dan bertumbuh di dalam Kristus. Ini panggilan bagi kita semuanya. Setiap kita terlibat dan berkontribusi. Pertanyaannya, apakah saya masih melekat erat kepada Kristus Sang Kepala atau tidak? Kalau belum, masing-masing cari lemnya, yaitu kasih. Cari semennya, yaitu kasih yang mengikat kita. Apakah saya sudah menemukan dan menjalankan bagian yang Tuhan percayakan atau belum? Mari kita lakukan bersama sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, apakah saya sedang membangun kesatuan? Apakah saya sedang membangun kesatuan atau justru menjadi sumber perpecahan? Ini yang perlu diperhatikan. Kadang troublemaker terjadi bukan karena orang lain, tapi karena kadang kita sendiri. Antikris itu bukan dikirim, bukan diciptakan khusus, tapi antikris itu bermunculan dari di antara kita. Karena itu yang membuat kekacauan, yang membuat kerusuhan, yang membuat kerusakan, yang membuat perpecahan bukan orang lain, tapi kadang diri kita sendiri. Mari kita sadari hal itu. Ketika Tuhan berkata, rapi tersusun dan diikat, maka kita belajar, ikut, nurut, ngikuti apa maunya Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita bersama. Dan biarlah kita belajar arti pentingnya rapih tersusun dan diikat dalam kasih oleh karena kasih Kristus. Oleh karena kemurahan Kristus, oleh karena kebaikan Kristus. Pernahkah kita menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain? Pernahkah kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak bisa berdiri sendiri? Pernahkah kita memahami bahwa contoh kecil tubuh kita, ada bagian-bagian yang tidak bisa kita kendalikan tanpa campur tangan Tuhan. Demikian pelayanan, demikian gereja. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak mampu kita olah sendiri tanpa campur tangan Roh Kudus. Karena itu setiap kita sadari, minta kepada Tuhan agar Tuhan yang mengingatkan kita. Minta kepada Tuhan agar Tuhan yang memperlengkapi setiap kehidupan kita. Dan mintalah kepadanya agar kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kita untuk kita lakukan dengan tepat, dengan benar, dan dengan sungguh-sungguh. Biarlah gereja ini, setiap kita bersatu menjunjung tinggi nama Kristus. Dan biar nama Kristus yang dipermuliakan, nama Kristus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengingatkan kita pada kesempatan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bersama-sama bagaimana kami harus mengerti dan menyadari. Ada hal-hal yang perlu kami kerjakan. Karena tugas bagian kami. Dan hal tertentu kami harus menunggu, menanti, dan meminta roh hikmat dari Tuhan untuk kami kerjakan dengan benar. Kami kerjakan dengan tepat. Mari datang kepada Tuhan. Sebelum masuk dalam sakramen perjamuan kudus, bereskan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang nyaman di hati, bereskan terlebih dahulu. Jangan sampai perjamuan kudus bukan menjadi berkat. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 32 mengingatkan kita semuanya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersujud. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh Kau layakan untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini juga boleh memperingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Sehingga setiap kita juga boleh terus mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan perjamuan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Perjamuan kudus memberi perintah kepada kita akan korban Kristus di kayu salib yang berkorban bagi setiap kita untuk menebus dosa kita. Perjamuan kudus mengingatkan akan kita bahwa Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan iman. Akui bahwa setiap kita adalah bagian dan anggota tubuh Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa kita satu tubuh. Hendaklah setiap kita saling mengasihi, saling mengingatkan, saling membantu, saling mendoakan, dan saling membangun, dan bukan saling menghakimi. Inilah tubuh dan darah Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus.
yang fana. Kau membayar dosaku dengan darah. Apakah ada jemaat Tuhan yang belum mendapatkan pelayanan sakramen perjamuan kudus? Sudah semua? Jika sudah mendapatkan semua, saya mengajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari pegang roti di tangan kanan. Sebelum kita makan bersama, angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pegang anggur di tangan kanan. Mari bersyukur untuk darah Yesus yang tertumpah di Kalvari. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib dan membuat kita menikmati anugerah keselamatan. Oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang selalu
bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyatukan setiap kami. Dimotivasi oleh karena kekuatan Kristus di dalam kasih. Kami diikat, dibangun bersama-sama dan menaruh harap kepada Tuhan. Menjadi bangunan kemegahan bagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan pengorbananmu di kayu salib. Korban yang sudah menyelamatkan kami. Dan sebagai orang-orang berdosa kami beroleh pengampunan. Pagi ini kami percaya Engkau sudah selamatkan kami. Kuasa-Mu dicurahkan di tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan berkat-Mu mengalir melimpah dalam setiap kehidupan kami. Nyata di tengah-tengah rumah tangga kami. Melimpah dalam usaha dan pekerjaan kami. Dan semakin nyata di tengah-tengah studi anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap pelayanan kami. Biar kami boleh menikmati sukacita penuh. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau di tempat maha tinggi. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan. Dan mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Tidak ada kasih terbesar selain kasih-Mu. Kasih yang bukan hanya menyelamatkan kami, tapi kasih juga yang memelihara kehidupan kami dan memberkati kehidupan kami sampai hari ini. Kalau selama sepekan, selama 1 minggu, Engkau sertai kami. Ada kesulitan, ada kesukaran, ada kesenangan, ada kesedihan, dan ada pergumulan. Tetapi kami bersyukur dan kami masih bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami untuk mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Tolonglah kami memberikan dengan kerelaan dan dengan ketulusan. Sucikan persembahan kami. Pakai para kolektan yang akan melayani kami dengan pelayanan yang Tuhan berikan. Ya, pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Persembahan ini dikelola dengan benar. Terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai saudara seiman di dalam
Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ya, shalom semuanya. Wah, hari ini kita kedatangan banyak tamu Bapak Ibu ya. Mungkin yang duduk di depan nggak melihat ke belakang ya. Yang di belakang boleh berdiri. Ini anak binaannya Ibu Kestina. Yang di belakang para siswa. Ya, kita berikan tepuk tangan ya. Ya, silakan duduk. Mereka yang datang dari luar Pulau Jawa khususnya ya. Dan juga selamat datang kepada Bapak Sony sekeluarga ya yang menginap di sini. Kita berikan juga tepuk tangan. Selamat datang kepada tamu-tamu kita ya. Dan kita berikan tepuk tangan buat kita sendiri yang datang pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, saya hanya akan menambahkan yang pertama. Mulai minggu ini maka akan ada kelas sekolah minggu untuk anak kelas besar. Jadi kalau Bapak Ibu punya keponakan, tetangga, anak, cucu yang usianya 10 tahun ke atas, mulai hari ini kita ada sekolah minggu untuk kelas besar. Untuk 10 tahun ke atas. Ya. Nah, ibadahnya sama dengan kita. Jadi kalau yang anak-anak kelas kecil sendiri ibadahnya dengan Ibu Kestina, yang kelas besar gurunya banyak. Setiap minggu ganti-ganti guru, ya. Jadi perhatikan, tolong para orang tua, ya, atau mungkin yang punya tetangga anaknya masih umur 10 tahun, ajak ke sekolah minggu, ya. Lalu kemudian tadi pengumuman mengenai Cirebon. Tak terasa tinggal 1,5 bulan lagi ya, kita akan berangkat ke Jagara Eco Park. Saya mengharapkan Bapak Ibu yang sudah mendaftar juga segera melunasi pendaftarannya ya. Kita mencanangkan peserta itu 65 maksimal dan sekarang sudah ada 60 orang ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang sudah mendaftar bisa segera melunasi pendaftarannya sampai terakhir tanggal 23 Agustus. Ya, masih lama sih ya. Nah, lalu kemudian tadi kalau yang terakhir ya ada nama-nama yang harap tinggal. Nah, saya berharap nama-nama tadi ya untuk tinggal sebentar karena saya akan memberikan pengarahan untuk mengajar di kelas besar. Ya, tadi ada yang sebagian tadi udah dengan saya, yang belum ketemu saya tadi adalah Bapak dan Ibu James ya. Lalu kemudian Bapak Wawan. Kalau yang tadi sebagian udah Tanum, Bu Temi, saya juga udah kasih pengarahan ya. Tinggal beberapa orang saja yang belum, tolong tinggal sebentar. Itu saja, dan satu hal lagi Bapak Ibu. Minggu depan itu minggu pertama. Ya. Nah, setiap minggu pertama ada apa Bapak Ibu? Fellowship. Ya. Nah, saya melihat memang ya ada Bapak Ibu yang
memang ada keperluan. Jadi begitu selesai ibadah buru-buru pulang. Ya, ada juga yang merasa asing. Saya nggak ada yang kenal, Bukum, ya mendingan pulang aja. Maka ya minggu depan kita acaranya, saya kasih tema tadi itu, Kongko Cantik. Ya, tahu kongko? Nggak tahu ya, minggu depan pasti tahu ya. Kita Kongko Cantik. Artinya apa? Bapak Ibu nggak usah takut. Nggak usah takut gini loh. Wah, nanti kalau saya kumpul minggu depan ya, nanti aku ditanya firman Tuhannya apa, aku nggak bisa. Nggak ada yang tanya firman Tuhan, nggak ada. Ya, kita semua akan bersama-sama duduk bareng, ngobrol bareng, saling kenalan. Saya udah kenal kok Bukum, seluruh jemaat Rayan Baladewa ini, puji Tuhan. Tapi kan ada yang nggak kenal sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal, tapi kan orang lain belum tentu kenal. Ya, maka minggu depan saya berharap semua tinggal, ya, supaya saling kenal. Nah ini loh, Kongko Cantik, ya. Bukan koko cantik, bukan kongko ya. Nah, jadi nanti percaya sama Bapak Ibu, kita akan duduk berkelompok, mau yang saling kenal sekelompok boleh ya. Kalau nggak ada teman nanti pasti ada yang menemani. Tapi saya berharap kita pergunakan setiap minggu pertama untuk kita berfellowship sama-sama. Gitu ya. Jangan takut Bapak Ibu, ada konsumsinya. Nah ya, jadi kita akan ngobrol sambil kita makan-makan gitu ya. Nah, dan berapa lama Bukum? Nggak sampai 2 jam ya, karena kita semua juga punya urusan, betul? Paling lama 1 jam. Kalau lebih nanti saya bilang udah cukup 1 jam, udah ya pulang gitu ya. 1 jam paling lama ya. Kalau nggak sampai 1 jam karena saya ada keperluan 15 menit, boleh. Tapi saya tetap mengharapkan Bapak Ibu tinggal sebentar. Karena kita semua saling kenalan. Mungkin ada pergumulan ya, mungkin ada yang mau didoakan, di situ tempatnya. Jelas ya? Jadi minggu depan Kongko Cantik kita pergunakan secantik-cantiknya. Gitu ya. Oke, itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri di dalam doa, nanti Pak Sis akan memimpin doa syafaat. Mari Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan ya Tuhan, untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kasih Kristus sebagai saudara seiman. Satukan kami ya Tuhan, supaya kami boleh diikat rapi tersusun sebagai anggota tubuh Kristus untuk bersama-sama bertumbuh menuju kedewasaan rohani kami melalui karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh saling bergandengan tangan satu sama lain, supaya kami Tuhan boleh berjalan bersama-sama menuju kesempurnaan hidup kami di dalam pertolongan tangan Tuhan dan kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menolong mereka semua Tuhan di dalam pergumulan hidup masing-masing Tuhan, di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini Tuhan, di dalam situasi yang tidak mudah saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami boleh meraih kemenangan di dalam hidup kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kasih Kristus. Sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan boleh tercurah di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk tetangga samping kiri kanan belakang Tuhan, Kau juga memberkati mereka. Biarlah mereka juga boleh mengalami damai sejahtera-Mu Tuhan. Ketika mereka boleh mendengar ibadah ini Tuhan, mereka boleh memahami kehidupan mereka. Mereka boleh mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Dan damai sejahtera Tuhan beserta di dalam kehidupan tetangga kami yang ada di samping kanan kiri belakang dan depan juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang ada saat-saat ini Tuhan, Engkau
kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati bangsa dan negara ini Tuhan dengan kasih dan berkat-Mu Tuhan. Berkati seluruh pemimpin yang ada Tuhan, supaya para pemimpin dapat memimpin negara ini dengan baik, dengan pertolongan daripada tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh mengalami pertumbuhan iman dan kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, setiap kita memiliki kerinduan yang sama untuk rapi tersusun dan diikat dalam anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Mari jalani sepanjang sepekan ini dengan percaya bahwa Roh Kudus-Nya tetap senantiasa ada, memelihara, menolong, memimpin dan menyertai setiap pribadi kita masing-masing. Arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus-Nya yang tetap senantiasa ada, memimpin, menyertai, menolong, memimpin dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata syukur selamanya, segala takkan kau punya, kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Bagimu segalanya, sembah syukur kami datang, selamanya kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Yesus mulia. Ibadah sudah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali saat teduh sejenak.